Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Pamungkas dengan NIM C1B323002. Kelas B, mata kuliah Pekerjaan Sosial dan Disabilitas. Video ini guna memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pekerjaan Sosial dan Disabilitas. Baik. Materi yang pertama yaitu dampak dari penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai dampak dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis akibat hambatan fisik dan lingkungan yang belum inklusif. Yang pertama itu dampak sosial, seperti diskriminasi dan stigma. Diskriminasi dan stigma itu perlakuan berbeda atau negatif dan masyarakat. Yang kedua itu isolasi sosial. Isolasi sosial yaitu kesulitan dalam menjalin hubungan sosial karena kurangnya aksesibilitas dan penerimaan. Yang ketiga itu kurangnya partisipasi. Kurangnya partisipasi yaitu rendahnya partisipasi dalam kegiatan masyarakat, politik, dan pendidikan. Yang kedua itu dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kesulitan mendapatkan pekerjaan yaitu diskriminasi di tempat kerja atau kurangnya keterampilan akibat keterbatasan pendidikan. Yang kedua itu ketergantungan finansial. Ketergantungan finansial yaitu ketergantungan pada keluarga atau bantuan pemerintah. Yang ketiga itu keterbatasan akses. Keterbatasan akses itu seperti hambatan untuk mengakses sumber daya seperti transportasi, layanan kesehatan, dan teknologi. Ya, yang ketiga itu ada dampak psikologis. Dampak psikologis itu terbagi menjadi 3. Rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri itu seperti akibat kurangnya penerimaan dan peluang. Yang kedua itu depresi atau stres karena keterbatasan hidup yang dihadapi setiap hari. Yang ketiga itu ada trauma atau keputusasaan, terutama bagi yang menghadapi perlakuan buruk atau diskriminasi. Nah, baik. Yang kedua itu ada hak disabilitas yang terabaikan. Hak disabilitas yang terabaikan. Hak-hak penyandang disabilitas seringkali diabaikan meskipun sudah ada peraturan nasional maupun internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas atau biasa yang disebut CRPD. Hak yang sering terabaikan itu seperti hak pendidikan, kurangnya sekolah inklusif dan fasilitas yang mendukung. Yang kedua itu hak pekerjaan, seperti diskriminasi dalam rekrutmen dan lingkungan kerja yang tidak aksesibel. Yang ketiga itu adalah hak aksesibilitas, ketidaksediaan fasilitas publik, transportasi, dan layanan kesehatan. Yang keempat itu ada hak kesehatan, kurangnya layanan kesehatan yang memadai untuk kebutuhan khusus. Yang kelima itu ada hak partisipasi, rendahnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan. Baik, yang kedua itu faktor penyebab hak terabaikan. Faktor penyebab hak terabaikan itu seperti kurangnya kesadaran publik, seperti masyarakat tidak memahami pentingnya inklusif. Yang kedua itu keterbatasan kebijakan, seperti peraturan yang tidak efektif atau kurang diimplementasikan. Yang ketiga itu seperti stigma sosial. Stigma sosial itu seperti pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas. Yang keempat itu keterbatasan infrastruktur, seperti kurangnya fasilitas fisik yang mendukung aksesibilitas. Yang ketiga itu dampak pelanggaran hak, seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan di kalangan penyandang disabilitas. Yang ketiga itu memburuknya kualitas hidup mereka. Nah, materi yang ketiga itu ada penanganan stabilitas di luar negara,
Stabilitas di luar negara berkaitan dengan bagaimana sebuah negara menjaga hubungan internasional yang harmonis dan menghadapi potensi ancaman eksternal, baik politik, ekonomi, maupun keamanan. Nah, yang pertama itu pendekatan diplomasi. Hubungan multilateral mengikuti organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, atau WTO. Yang kedua itu kerjasama regional, membangun aliansi strategis dengan negara tetangga untuk stabilitas kawasan. Yang ketiga itu penyelesaian konflik, menggunakan jalur diplomasi untuk menghindari atau menyelesaikan konflik internasional. Yang kedua itu pendekatan ekonomi, seperti perdagangan internasional, investasi luar negeri, manajemen sumber daya. Nah, yang ketiga itu pendekatan keamanan, seperti aliansi militer, seperti bergabung dalam aliansi seperti NATO atau membangun kerjasama bilateral dalam pertahanan. Yang kedua itu intelijen global, berbagi informasi dengan negara lain untuk mencegah terorisme atau ancaman lainnya. Yang ketiga itu penguatan pertahanan, modernisasi alat utama sistem senjata untuk menjaga kedaulatan. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu penanganan isu global seperti perubahan iklim, berpartisipasi dalam perjanjian internasional untuk lingkungan. Yang kedua itu krisis pengungsi, penyediaan bantuan kemanusiaan dan solusi jangka panjang. Yang ketiga itu pandemi dan kesehatan global, seperti bekerja sama dengan pengendalian penyakit lintas batas. Ya, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.